saham Gotoh ini kan saham yang mendrive IHSG hari ini. Jadi teman-teman kalau sudah punya, silakan nih catat strateginya. Hari ini volume di atas rata-rata ya, 2 hari ini mengalami kenaikan dengan area resistennya ada di 2. Hai, Easy to Invest kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas akses dari bot saham yang ada di Akademik Saham. Nah, baik, kita akan memulai untuk analisis yang pertama itu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG ini berhasil menguat ya, ditutup itu naik sebesar 2,24%. Nah, ini IHSG ini menguat signifikan di akhir sesi 2 ini didukung oleh Gotoh ya, yang memang naik 25%. Nah, mayoritas dari bursa regional juga ini bergerak rebound. Nah, sektor teknologi ini menguat paling signifikan disusul oleh sektor basic industri. Asing juga masih mencatatkan net sell kali ini di saham sektor teknologi. Nah, juga ada beberapa perkembangan ini dari dalam negeri sendiri, yaitu sentimen yang memang cukup menarik, yaitu adanya pemerintah ini mengakhiri atau mengizinkan rakyat tidak memakai masker di area publik ya, ruang terbuka. Ini menjadi berita positif bagi pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, juga dari global sendiri, yaitu dari saham global ini kompak menguat dan bangkit dari koreksi pekan lalu ya. The Fed ini pada konferensi pers di Wall Street ya, ini menyatakan akan menaikkan suku bunga nih hingga tingkat inflasinya ini mereda. Nah, ini nanti diperkirakan di bulan Juni ya, ini akan ada kenaikan suku bunga kembali. Jadi tetap teman-teman ya, kita manage ekspektasi, yaitu dengan manajemen resiko, yaitu bagaimana kita memilih saham-saham yang memang cukup potensial dan masih menarik. Nah, kita akan bahas di sini IHSG hari ini naik atau mantul di area MA 200-nya, yang mana MA 200 itu sudah berhasil naik dan ini ditutup di atasnya. Ini menarik ya, kemarin juga sudah dibahas. Dan untuk pergerakan dari IHSG ini naik cukup signifikan. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya masih ada di area 6648 di area sini. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari garis MA 200. Nah, untuk stokastiknya, untuk RSI-nya di sini itu mengalami ini ya, atau mengalami golden cross yang mana ini naik di area 30 ke atas. Ini mungkin ini bisa menarik ya untuk kedepannya bahwa IHSG ini akan menguji area resisten yang ada di area 6.864. Nah, diambil dari mana? Diambil dari MA 100. Nah, ini teman-teman catat untuk area support dan resistnya. Nah, kemungkinan esok juga bisa naik, namun akan menguji area resist yang ada di area 6864-nya. Nah, teman-teman tetap kita sesuaikan dengan trading style-nya, kita mau invest atau mau trading. Nah, kalau mau invest pilih saham-saham yang bagus. Nah, kita akan bahas nih untuk beberapa saham yang menarik, tapi kita lihat terlebih dahulu hari ini asing transaksinya ada ke saham-saham yaitu BBNI, Kalbe, BMRI, Unilever, Telkom, BCA juga ini masih di net buy oleh asing. Nah, untuk transaksinya hari ini cukup menarik ya, dari asing ini mulai mengkolek juga ya. Beberapa hari lalu sampai sekarang ini masih mengkolek beberapa saham Big Bank atau Big Caps-nya juga. Nah, untuk hari ini kita akan bahas nih beberapa saham, yaitu antaranya adalah saham BBNI terlebih dahulu. Hari ini BBNI bagaimana pergerakannya? Hari ini BBNI naik sebesar 3,6% ya, ditutup di area 8.750 dengan target area resisten ada di 9.200 di area sini sebagai area TP pertama atau target resisten pertama ya. Hari ini BBNI ini gagal breakout dari area trendline bawah di area sini, ini sebagai area trendline-nya. Nah, ini membentuk namanya trendline ini
harus ditembus terlebih dahulu kalau mau ke 9.200. Nah, untuk area support ada di area 8.050. Ini sebagai area support. Silakan dicatat teman-teman untuk hari ini transaksi di bawah rata-rata, namun volume naik ya dari hari kemarin. Stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan, ini cukup menarik juga. Ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang memang suka untuk investasi jangka panjang. Ini BNI salah satunya, boleh dilirik juga. Nah, untuk kita lihat nih hari ini dari Fibonacci ini keluar breakout dari area garis Fibonacci 38,2. Nah, kita tahu psikologis Fibonacci 38,2 ini masih cukup menarik ya untuk dicermati di area 8.600-an. Jadi ini breakout dan akan melanjutkan kenaikan di area 9.100 di area sini sebagai area resistennya. Jadi teman-teman boleh catat area support dan area resistennya. Nah, untuk BNI hari ini kita lihat adanya net buy sebesar 129 miliar. Ini cukup menarik hari ini, 2 hari adanya net buy. Broker summary hari ini ada Akum dari CS, bisa dilihat di sini. Kemudian ada BK juga, ada SQ juga. Jadi teman-teman, untuk BNI rekomendasinya bagi yang belum punya boleh dilirik nih untuk perdagangan esok hari. Untuk selanjutnya kita lihat nih untuk saham yang memang masih cukup potensial sebenarnya ada dari sektor komoditas ya. Kita akan lihat dari Adro sendiri. Nah, di sini kita lihat untuk saham Adro hari ini minus 0,9%, ditutup di 3190. Bagi teman-teman yang belum punya dan yang sudah punya, bagaimana strateginya? Nah, kita lihat di sini untuk Adro pergerakannya ini teman-teman boleh lihat supportnya ada di 3080. Ini sebagai area support. Selama masih di atas support ini cukup menarik ya, boleh dicermati. Hari ini Adaro gagal breakout dari area trendline garis orange yang ada di area sini. Jadi ini kemungkinan akan terkoreksi ke 3.100-an atau 3.080. Ini mendekati area sini ya. Tadi pagi juga mendekati ya, low-nya di 3.100. Ya, ini ada perlawanan kembali, namun memang gagal breakout. Nah, area TP-nya di 3270 sebagai area TP pertama ya. Konfirmasi buy jika memang esok hari ada tembus area trendline yang ada di area sini. Kalau memang dia tembus area trendline, ya ini cukup menarik nantinya. Teman-teman bisa untuk watchlist ya perdagangan Adro ini untuk beberapa hari ke depan juga ini. Bagi teman-teman yang sudah punya boleh hold terlebih dahulu. Nah, volume di bawah rata-rata. Stokastik dan RSI masih melanjutkan kenaikan. Ini cukup menarik. Jadi boleh diperhatikan juga ya untuk saham Adro. Nah, untuk analisis dari asing bagaimana hari ini adanya net sell sebesar 65 miliar dari asing. Dan untuk broker summary hari ini ada CCYUAK ini ada melakukan pembelian sebenarnya CC juga di sini ya. Memang di sini ada CC seller tapi tidak terlalu signifikan juga. Nah, ini adanya distribusi dari AK ini cukup wajar juga karena memang sudah naik. Ada BK juga ada distribusi. Jadi boleh teman-teman watchlist terlebih dahulu. Nah, strateginya kita watchlist untuk beberapa hari nih ya. Kalau memang teman-teman suka untuk saham Adro ini. Nah, kita tahu bahwa Cina juga kan akan melonggarkan atau memang membuka lockdown-nya ya. Ini diharapkan juga nanti adanya sentimen dari Cina sendiri ya, karena memang sudah membuka untuk lockdown-nya, diharapkan untuk komoditas ini kan akan naik juga nantinya ya. Jadi untuk kepentingan dari Cina, negara Cina untuk konsumsi komoditas ya cukup menarik. Nah, teman-teman bisa dilihat hari ini untuk Adro ini di area 2000 atau 3000-an ya, di area 2.980 sampai di 3.100-an. Ini banyak sekali, ini bisa dilihat dari palungnya. Ini area sini adalah area cukup banyak ya, orang-orang memiliki barang. Jadi teman-teman bisa dilihat ini sebagai area palung atas ya. Ini sebagai area demand zone juga. Jadi banyak orang yang mengumpulkan di area sini. Jadi silakan dicatat dan mengambil keputusan secara tepat juga. Untuk saham berikutnya itu ada saham UNTR. Ya, UNTR kita lihat hari ini bagaimana pergerakannya. Hari ini naik ya sebesar 0,7%. Memang ini UNTR ini naiknya tidak terlalu tinggi, tapi ini masih di dalam uptrend channel-nya. Nah, uptrend channel-nya untuk UNTR ini bisa dilihat ya, ini ada garis trendline, ini ada garis trendline. Nah, secara garis besarnya UNTR ini masih dalam strong uptrend juga. Nah, bisa dikonfirmasi juga di area sini ya, ini masih strong uptrend untuk
UNTR. Jadi bagi teman-teman ini boleh lirik ya untuk saham UNTR kita watchlist terlebih dahulu ya. Dengan area target TP-nya ada di 3775 di area pertama, TP pertama. Untuk area TP kedua di 31875. Nah, ini salah satunya UNTR ini juga menarik karena memang yaitu tadi dari kebutuhan adanya batu bara ya. Memang ini kan dari kontraktor batubara itu UNTR ini salah satu kontraktor yang cukup bagus juga atau cukup besar juga. Jadi kalau nanti komoditas ini terus menguat juga ya ini akan diuntungkan juga nih untuk saham UNTR. Nah, ini untuk area support resistennya untuk supportnya di 28925. Nah, untuk volume hari ini memang di bawah rata-rata bisa dilihat di sini ini cukup beberapa pergerakan selama beberapa hari ini di bawah rata-rata, namun stokastik RSI ini melanjutkan kenaikan ini cukup menarik ya. Ini bisa terlihat di area sini, ini menuju ke atas. Jadi teman-teman boleh watchlist terlebih dahulu untuk pergerakan UNTR esok hari juga. Untuk UNTR hari ini adanya net buy sebesar 38 miliar hari ini adanya pembelian juga dari YU, namun ada seller juga di sini distribusi dari YU juga. Nah, ada BK juga di sini, ada BK di sini seller. Jadi ini masih 50-50 ya untuk UNTR, namun ada akum juga dari AK. Bisa dilihat di sini AK tidak melakukan seller, tapi AK ini ada melakukan buyernya. Jadi boleh nih perhatikan untuk yang suka untuk saham kontraktor terutama dari UNTR ini boleh diperhatikan juga. Untuk saham berikutnya itu ada saham ESA. Ya, ESA hari ini naik juga sebesar 9,6%. Nah, gimana nih pergerakan ESA hari ini? Kempes ya. Ini terlihat sekali adanya shadow dari atas ya. Di atas ini dia gagal bertahan di area 1308 atau 1315-nya. Ini sebagai area fraktal atas. Nah, fraktal atas di sini kalau fraktal atas ini bertahan ya ini cukup menarik sebenarnya, namun dia gagal bertahan tapi volumenya masih cukup tinggi juga. Nah, apakah ESA ini boleh diperhatikan untuk esok hari? Nah, selama dia masih di area fraktal di area sini kita watchlist terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sudah punya ini boleh di hold terlebih dahulu ya boleh saja. Tapi kalau teman-teman belum punya gimana strateginya? Kalau belum punya tunggu saja area breakout-nya di 13.15 dengan area target resistennya ada di 15.40. Ini sebagai area target resisten. Untuk volumenya di atas rata-rata, stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan. Jadi ini kemungkinan esok hari ini akan bertahan di area trendline yang ada di 12.53-nya di area sini. Bisa dilihat ini ada garis oranye ya, di garis oranye ini sebagai area support di 12.53 atau 12.50 ya, kita luruskan saja. Jadi kalau teman-teman sudah punya ini ya ini siap-siap nih adanya profit taking tentunya ya. Tapi ini kemarin volumenya kan rendah ya, memang hari ini volume tinggi. Jadi ini ada akum juga sebenarnya. Tapi untuk area buy-nya ya teman-teman tunggu saja area tepatnya ada di mana. Nah, untuk untuk asing hari ini gimana? Ya, asing hari ini adanya net sell sebesar 16 miliar. Jadi waspada ya untuk saham ESA. Bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh perhatikan esok hari. Kalau untuk esok hari siap-siap buy siap-siap sell ya ini harus ya wajib ya untuk pergerakan ESA karena memang adanya buangan dari asing juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada AK, ada YP, ada PD, ada CC. Ini ada lakukan pembelian dari AK juga. Sebenarnya ini ada akum juga ya, tapi di sini hanya untuk tradingan saja biasanya ya, dari YP juga, dari PD juga. Jadi untuk teman-teman yang belum punya, seperti tadi yang saya jelaskan, tunggu saja area breakout di 13.15 dengan area TP di 15.40. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya, siap-siap untuk profit taking juga kalau memang dia kempes atau turun kembali esok hari 12.50 sebagai area supportnya. Silakan dicatat teman-teman untuk area support dan area resistennya. Berikutnya kita akan bahas dari saham DOIT. Ya, DOIT juga hari ini mengalami pantulan sebenarnya dan ini bertahan di area fraktal atas. Nah, ini menarik sebenarnya DOIT ya karena memang
ada beberapa sektor yang diuntungkan setelah Cina ini membuka lockdown itu, yaitu salah satunya dari kontraktor batu bara yaitu Doit. Nah, Doit pergerakannya gimana? Kemarin sudah naik tinggi dan signifikan, hari ini ditutup minus 0,9, ini wajar karena memang sudah naik tinggi satu hari. Adanya profit taking ini cukup wajar saja, tapi volumenya kan di bawah rata-rata. Stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan, ini boleh di watchlist esok hari selama masih bertahan di area fraktal 575, ini di area atas, ini teman-teman boleh hold kalau yang sudah punya. Tapi kalau belum punya, kita tunggu dulu. Kalau esok hari melanjutkan kenaikan, ya ini boleh teman-teman masuk, tapi jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Area TP-nya ada di 600 untuk TP pertama, TP kedua ada di 645. Ini sebagai area TP kedua. Supportnya diambil dari mana? Supportnya diambil dari area 570 sampai di 533. Nah, diambilnya dari mana? Kalau diambilnya itu dari area trendline atas di area sini, ini sebagai area support untuk Doit. Jadi teman-teman silakan catat support Doit 530, ini untuk area support jauhnya. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya ya ini batasi resiko jika turun di area sini ya di 530. Nah, untuk Doit juga ini gimana transaksi hari ini? Ya, hari ini adanya net sell sebesar 3 miliar, ini dari asing tentunya. Dan untuk broker summary hari ini ada YP, PDNI, AK, ini adanya tradingan saja dan bisa dilihat dari broker summary ini. Nah, untuk saham selanjutnya teman-teman boleh perhatikan juga nih untuk saham BRMS. BRMS ini memang bergerak masih di dalam area fraktal, tentunya masih di area trendline atau di area tengah di sini ya. Ini pergerakannya teman-teman boleh perhatikan. Untuk BRMS target potensialnya ada di area 232, ini sebagai area TP. Selama dia masih berada di garis sini ya, di fraktal ya, di area fraktal ini cukup menarik karena memang ini masih dalam fase konsolidasi. Bisa dilihat ini di area teritori di di 200 sampai di 230, ini sebagai area teritori. Nah, kalau dia breakout dari area teritori 230 ini sangat menarik, justru lebih kencang nih nanti kalau memang dia breakout ini bisa naik juga nih untuk ke area 278, ini peluangnya terbuka lebar kalau dia breakout dari area 232-nya di area sini atau di area fraktal atas nih kalau memang dia breakout. Tapi kalau memang dia gagal breakout ya akan kembali lagi ke zona sideways-nya atau zona konsolidasi. Ya, ini boleh teman-teman esok hari ini perhatikan watchlist terlebih dahulu. Nah, untuk stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan dan di sini area pembelian barang atau orang-orang yang memiliki barang ini palung di sini ya memang tidak terlalu tinggi seperti di palung yang di area sini ya. Jadi ini kalau cara bacanya ini palung yang atas atau palung yang lebih tinggi, ini banyak orang yang memiliki area di harga ini ya, di harga 200-an ini untuk BRMS. Jadi wajar saja kalau memang bandar atau memang ini ya untuk investor masih menjaga di area 200-an di area sini. Nah, untuk hari ini bagaimana untuk BRMS ya? BRMS hari ini ada net buy sebesar 257, ini tidak terlalu tinggi memang, tapi ini naik juga sebesar 1,86%. Nah, untuk broker summary hari ini ada OD, IN, YP, ini hanya untuk tradingan saja, bisa dilihat adanya IN juga masih melakukan pembelian, ini di sini ada seller dan di sini MG juga melakukan pembelian, tapi memang hanya untuk trading jangka waktu pendek saja. Jadi boleh diperhatikan untuk perdagangan BRMS esok hari. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham Bevin ya. Ini bisa dilihat hari ini Bevin juga ini sudah direkomendasikan. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini Bevin pergerakannya ini cukup menarik. 3 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Ini hari ini dia menguji area resistennya sebenarnya di area sini ya. Area 1200-an, namun memang tidak sampai, namun ditutup di 1150. Nah, bagi teman-teman yang punya Bevin gimana nih? Ya, ini kita bahas ya. Nah, untuk bagi teman-teman yang punya Bevin atau yang belum punya, gimana strateginya?
Kalau belum punya, kita boleh strateginya atau tunggu saja di area 1200 atau memang ini keluar dari area trendline atas. Di area sini, garis oranye ini adalah garis trendline atas. Selama dia masih di bawah garis trendline ini, kalau teman-teman belum punya, ya kita wait and see terlebih dahulu ya. Volume juga di bawah rata-rata. Stokastik RSI memang golden cross ini cukup menarik, jadi boleh diperhatikan juga. Kalau yang sudah punya ini area resistennya ada di area 1200 di area sini. Waspada profit taking ya kalau memang sudah punya ini di area 1200-an. Nah, untuk asing juga kita lihat hari ini untuk Bevin. Ya, Bevin hari ini adanya net buy sebesar 14 miliar, tentunya ini cukup menarik ya perdagangan hari ini Bevin. Nah, untuk broker summary hari ini ada BB, DX, AKMG juga, adanya akum dari BB bisa terlihat sangat jelas. Kemudian DX juga ini adanya akum bisa terlihat sangat jelas. Jadi untuk Bevin hari ini diakumulasi. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham DMMX ya. DMMX juga ini sama, hari ini naik sebesar 15,1% ya. Ini selamat bagi teman-teman yang sudah cuan juga. Nah, DMMX ini menguji area resisten di area trendline 2095. Nah, ini tepat sekali di area sini dia ditembus ya. Hanya beda 5 poin saja, ditutup di 2100. Nah, TP-nya ada di mana? Target resistennya ada di area 2300, ini sebagai area TP atau target potensialnya. Nah, untuk volume hari ini di bawah di atas rata-rata, stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan, ini cukup wajar. Jadi boleh dicermati juga nih. Kalau teman-teman belum punya gimana? Kalau teman-teman belum punya ya tunggu saja di area support. Nah, supportnya ada di mana? Kita lihat nih, supportnya kalau dilihat dari secara garis moving average di sini area 2020 atau sekitar 2000-an ini adalah sebagai area support ya, di area sini sebagai area support. Nah, untuk teman-teman yang belum punya tunggu saja di area 2030 di area sini ya. Kita lihat juga RSI ini naik ke atas ya. Ini membentuk di sini kenaikan ya, sempat di sini adanya sideways, kemudian ini menembus garis trendline yang ada di area RSI di sini. Nah, untuk volume di atas rata-rata ini cukup menarik juga ya sebenarnya pergerakan DMMX bagi teman-teman. Ya, batasi resiko saja kalau memang belum kalau sudah punya di area 2030 ini sebagai area support. Nah, kalau belum punya ya tunggu saja adanya correction. Tapi kalau esok hari ada langsung naik gimana? Kalau esok hari langsung naik ya teman-teman ya kalau mau ambil resiko ya beli tinggi, jualnya tinggi juga ya. Di area sini sebagai area TP di 2300 tetap hati-hati. Nah, untuk DMMX hari ini dari asing ya. Bagaimana? Nah, dari asing sendiri adanya net buy sebesar 25 miliar dan broker summary hari ini ada ZP, BK, YP, KZ. Hari ini ada akum dari ZP, bisa dilihat di sini. ZP tidak ada melakukan seller. BK juga ada akum, bisa terlihat sekali ya dengan sangat jelas dua broker ini hari ini akum untuk DMMX. Nah, untuk pergerakan saham selanjutnya itu ada saham lainnya, itu ada saham Gotoh. Ya, Gotoh kita lihat hari ini perdagangan terakhir ya, bisa disimak untuk hari ini. Ya, kita lihat dulu seperti ini ya untuk chartnya. Ya, chartnya hari ini bisa terlihat dengan jelas untuk Gotohnya. Ya, Gotoh, nah ini dia. Untuk Gotoh, teman-teman yang sudah punya ini selamat ya, sudah cuan karena memang ini saham Gotoh ini kan saham yang mendrive IHSG hari ini. Jadi teman-teman kalau sudah punya, silakan nih catat strateginya. Hari ini volume di atas rata-rata ya, 2 hari ini mengalami kenaikan dengan area resistennya ada di 261. Nah, ini teman-teman hati-hati di area sini sebagai area resisten. Diambilnya dari mana? Diambilnya dari garis trendline yang ada di sini. Nah, ini garis trendline penurunan atau garis trendline bawah ini. Selama dia di bawah garis trendline ini, teman-teman hati-hati di area 261. Tapi kalau esok hari tembus di area 261, ini menarik, bisa naik lagi ke area 313 di area sini. Tapi tetap sekali lagi waspada adanya profit taking.
Nah, bisa dilihat di sini ini ada Bandarwik ya. Ini teman-teman boleh perhatikan. BDWIK ini hari ini ada masuk ya, bandar ini Bandarmologi tentunya ini ada masuk, jadi sebesar 4,27 ini boleh diperhatikan ya untuk pergerakan Gotoh. Jadi kalau belum punya gimana? Kalau belum punya ya tunggu saja, jangan terburu-buru untuk masuk. Tunggu saja koreksiannya. Jadi kalau belum punya ya tunggu koreksiannya, jangan langsung masuk untuk HK. Nah, kita lihat, nah wait and see saja untuk yang belum punya. Dan untuk trading ya cukup, ini boleh teman-teman ya, untuk di area 261 kalau memang esok hari naik, di area 261 untuk trading ini ya boleh profit taking saja kalau memang esok hari langsung mau HK. Tapi tetap sekali lagi waspada adanya penurunan. Nah, area 348 di area sini ini sebagai area TP-nya, tapi ini kan harus naik dulu beberapa hari karena memang nggak mungkin langsung orang atau esok hari itu naik langsung tinggi di area 348. Nah, bisa dilihat teman-teman ini banyak sekali nyangkuters di area 348. Bisa terlihat di sini adanya palung di area sini, di area 380, di 348 ya. Ini banyak yang melakukan atau ya banyak yang punya barang. Jadi tetap waspada. Dan di area sini di 314-an ya, di 320-an di area sini ini juga banyak mempunyai barang atau ada palung di atas ini ya teman-teman hati-hati kalau nanti para nyangkut terbuang barang atau memang ingin keluar dari area tersebut dari saham Gotoh ya ini tetap hati-hati teman-teman ya, jangan sampai nanti teman-teman juga ikut cuci piring ya untuk saham Gotoh juga. Nah, ini perhatikan ya. Nah, untuk Gotoh hari ini hari ini adanya net buy sebesar 29 juta. Hari ini ada MG, ada AK, PD, YP. Ini transaksinya cukup besar sekali hari ini. Nah, bisa dilihat ada pembuangan dari PD juga. Ini MG, hari ini juga sama ya. Ini hanya untuk tradingan saja sebenarnya. Tapi memang AK masih mengumpulin nih. Adanya akum dari AK ini terlihat jelas. Di sini tidak ada ya. Jadi yang hari ini gerakin akumnya juga AK juga salah satunya. Jadi teman-teman ya perhatikan ya untuk Gotoh disclaimer on dan hati-hati adanya profit taking. Ini terlihat jelas sekali. Nah, kita lihat di sini dari menu 6 di sini memang adanya buy. Ini hari kemarin bisa terlihat jelas ini ada buy. Kalau teman-teman ngikutin akademik saham ini mungkin bisa nih untuk meminta chart untuk saham Gotoh. Jadi bagi teman-teman yang belum gabung di grup Telegram silakan gabung nanti bisa menikmati fasilitas atau akses bot ini ya untuk di grupnya. Jadi silakan sesuaikan dengan ekspektasi mau trading untuk investasi atau untuk trading. Tapi saran saya sih hanya untuk trading jangka pendek ya ini untuk Gotoh ya karena memang banyak nyangkuter di area yang tadi saya sudah jelaskan juga. Nah, ini untuk saham Gotoh.